Halo, teman-teman guru PJOK. Selamat datang di channel saya, yang selalu siap membantu kalian mempersiapkan ujian UKM-PPG dengan penuh percaya diri. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan UKM-PPG tahun 2024 untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis karena kita akan mengerjakan dan membahas jawabannya bersama-sama, sehingga membantu kalian meraih hasil terbaik. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan aktivitas fisik dalam PJOK disebut sebagai A. Pendekatan kontekstual, B. Pendekatan eksploratif, C. Pendekatan saintifik, D. Pendekatan motorik. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Pendekatan motorik. Pembahasan. Pendekatan motorik berfokus pada pengembangan keterampilan motorik melalui aktivitas fisik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan fisik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan kesehatan mereka. Melalui berbagai aktivitas fisik, siswa dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus, serta memahami pentingnya olahraga dan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari mereka. 2. Dalam pembelajaran PJOK, strategi yang tepat untuk mengajarkan keterampilan gerak dasar kepada siswa SD adalah A. Memberikan penjelasan teoretis terlebih dahulu, B. Menunjukkan video keterampilan gerak dasar, C. Melakukan demonstrasi dan praktik langsung, D. Memberikan tugas tertulis tentang gerak dasar. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Melakukan demonstrasi dan praktik langsung. Pembahasan. A. Memberikan penjelasan teoretis terlebih dahulu mungkin tidak cukup efektif pada anak SD karena mereka mungkin kesulitan memahami konsep tanpa pengalaman langsung. B. Menunjukkan video keterampilan gerak dasar bisa berguna sebagai bahan tambahan, tetapi tidak dapat menggantikan praktik langsung. C. Melakukan demonstrasi dan praktik langsung. Anak-anak pada usia ini belajar dengan cara melakukan dan mengalami langsung. Demonstrasi dan praktik memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengobservasi bagaimana keterampilan dilakukan secara nyata dan kemudian mencoba melakukannya sendiri. D. Memberikan tugas tertulis tentang gerak dasar lebih cocok untuk mendukung pemahaman teori, tetapi tidak cukup untuk mengembangkan keterampilan gerak dasar secara praktis. 3. Metode yang paling efektif untuk mengevaluasi kemampuan motorik siswa dalam pelajaran PJOK adalah A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Observasi langsung saat siswa melakukan aktivitas fisik, D. Penugasan membuat laporan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Observasi langsung saat siswa melakukan aktivitas fisik. Pembahasan. Metode ini memungkinkan guru untuk menilai secara langsung bagaimana siswa menerapkan keterampilan motorik dalam praktik. Dengan observasi, guru dapat melihat keterampilan gerak dasar siswa, seperti koordinasi, keseimbangan, kekuatan, dan kecepatan, serta memberikan umpan balik yang relevan dan segera. 4. Pada tahap evaluasi pembelajaran PJOK, instrumen yang paling sesuai untuk menilai sikap fair play siswa adalah A. Tes lisan tentang aturan fair play, B. Lembar observasi sikap siswa saat bermain, C. Angket sikap siswa terhadap fair play,
D. Tes tertulis mengenai konsep fair play. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Lembar observasi sikap siswa saat bermain. Pembahasan. Dengan menggunakan lembar observasi, guru dapat mengamati sikap dan perilaku siswa secara langsung saat mereka terlibat dalam aktivitas fisik atau permainan. Ini memungkinkan penilaian yang lebih akurat mengenai bagaimana siswa menerapkan prinsip fair play dalam situasi nyata. 5. Seorang guru PJOK menerapkan model pembelajaran kooperatif saat mengajarkan permainan bola besar. Tujuan utama dari penerapan model ini adalah A. Meningkatkan keterampilan individual siswa. B. Membantu siswa memahami aturan permainan. C. Mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa. D. Mempercepat proses pembelajaran keterampilan gerak. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa. Pembahasan. Model pembelajaran kooperatif menekankan pentingnya kerjasama dalam kelompok. Dalam konteks permainan bola besar, siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu mereka belajar bagaimana berkolaborasi, saling mendukung, dan memanfaatkan kekuatan masing-masing anggota tim. 6. Dalam perencanaan pembelajaran PJOK, guru harus mempertimbangkan karakteristik siswa. Faktor yang harus diperhatikan antara lain adalah A. Umur dan kemampuan motorik siswa. B. Jumlah siswa dalam satu kelas. C. Ruang lingkup materi pembelajaran. D. Waktu pelaksanaan ujian. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Umur dan kemampuan motorik siswa. Pembahasan. Umur siswa mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis mereka. Anak-anak pada usia yang lebih muda mungkin belum memiliki keterampilan motorik yang sama dengan siswa yang lebih tua, dan mereka juga memiliki tingkat perhatian dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, aktivitas dan materi pembelajaran harus disesuaikan dengan usia mereka untuk memastikan efektivitas dan keamanan. Kemampuan motorik. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan motorik yang berbeda. Memahami kemampuan motorik siswa memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan tingkat keterampilan mereka. Ini membantu dalam memberikan tantangan yang tepat dan menghindari frustrasi atau kebosanan. 7. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK dapat membantu siswa dalam A. Menguasai teori gerak secara mendalam. B. Meningkatkan kemampuan kerjasama dan berpikir kritis. C. Mempercepat pencapaian target kurikulum. D. Menyelesaikan tugas secara individu. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Meningkatkan kemampuan kerjasama dan berpikir kritis. Pembahasan. A. Menguasai teori gerak secara mendalam. Meskipun PBL dapat mencakup aspek teoretis, fokus utama adalah pada aplikasi praktis dan proses kolaboratif, bukan hanya pada penguasaan teori. B. Meningkatkan kemampuan kerjasama dan berpikir kritis. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa seringkali bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tugas. Ini mendorong mereka untuk berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung. Kemampuan untuk bekerja sama adalah keterampilan penting dalam PJOK, terutama dalam kegiatan yang melibatkan permainan tim dan olahraga. C. Mempercepat pencapaian target kurikulum. PBL dapat mendukung pencapaian target kurikulum dengan cara yang terintegrasi dan kontekstual, tetapi tujuannya lebih pada proses belajar yang mendalam daripada percepatan target.
D. Menyelesaikan tugas secara individu, PBL biasanya lebih menekankan kerja kelompok dan kolaborasi, bukan pada penyelesaian tugas individu. 8. Model pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa dan menekankan pada eksplorasi dan kreativitas adalah A. Model inquiry, B. Model expository, C. Model direct instruction, D. Model pembelajaran tradisional. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Model inquiry. Pembahasan A. Model inquiry berpusat pada siswa. Model inquiry mendorong siswa untuk menjadi pusat proses belajar dengan aktif terlibat dalam penyelidikan dan eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan sendiri, yang menempatkan mereka di pusat pembelajaran. B. Model expository, model ini lebih berfokus pada penyampaian informasi dari guru kepada siswa melalui ceramah atau presentasi. Ini cenderung lebih terpusat pada guru dan kurang menekankan eksplorasi atau kreativitas siswa. C. Model direct instruction, model ini berfokus pada instruksi langsung dari guru dengan penjelasan yang terstruktur dan sistematis. Meskipun efektif untuk pengajaran keterampilan tertentu, model ini tidak memberikan banyak ruang untuk eksplorasi atau kreativitas siswa. D. Model pembelajaran tradisional, model ini biasanya lebih didasarkan pada metode pengajaran konvensional seperti ceramah dan latihan, dengan fokus pada transfer pengetahuan dari guru ke siswa dan kurang menekankan pada eksplorasi atau kreativitas siswa. 9. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran PJOK dapat bermanfaat untuk A. Mengurangi aktivitas fisik siswa, B. Meningkatkan motivasi siswa melalui media interaktif, C. Menggantikan seluruh aktivitas fisik dengan simulasi, D. Membuat pembelajaran lebih formal dan kaku. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Meningkatkan motivasi siswa melalui media interaktif. Pembahasan. Dengan menggunakan teknologi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan bervariasi, yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Misalnya, aplikasi olahraga yang menyediakan latihan virtual atau video tentang teknik olahraga dapat membuat pembelajaran lebih menarik. 10 langkah pertama dalam menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, PJOK adalah A. Menentukan strategi pembelajaran, B. Menetapkan tujuan pembelajaran, C. Menyusun evaluasi, D. Menentukan materi ajar. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menetapkan tujuan pembelajaran. Pembahasan. A. Menentukan strategi pembelajaran, meskipun penting, strategi pembelajaran biasanya dipilih setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Strategi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. B. Menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah dasar dari seluruh perencanaan pembelajaran. Menetapkan tujuan terlebih dahulu membantu menentukan arah dan fokus dari RPP. Tujuan ini akan memandu pemilihan materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. C. Menyusun evaluasi. Evaluasi juga penting, tetapi harus dilakukan setelah tujuan pembelajaran ditentukan. Evaluasi harus dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. D. Menentukan materi ajar. Materi ajar ditentukan setelah tujuan pembelajaran jelas. Materi harus dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk memastikan relevansi dan efektivitas pembelajaran. 11. Apa yang dimaksud dengan differentiated instruction dalam pembelajaran PJOK? A. Mengajarkan materi dengan cara yang sama kepada semua siswa.
B. Menyusun rencana pelajaran yang sama untuk semua kelas. C. Menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. D. Menggunakan satu jenis alat bantu mengajar untuk semua aktivitas. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Pembahasan. Menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Diferensiasi instruksi berarti mengadaptasi strategi, materi, dan aktivitas pembelajaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kemampuan siswa. Dalam konteks PJOK, ini bisa termasuk menyesuaikan tingkat kesulitan aktivitas fisik, memberikan berbagai jenis umpan balik, atau menggunakan berbagai alat bantu mengajar untuk membantu siswa dengan kemampuan berbeda. 12. Kegiatan cool down setelah berolahraga memiliki tujuan utama untuk A. Meningkatkan kekuatan otot. B. Menurunkan detak jantung dan mengurangi risiko cedera. C. Meningkatkan fleksibilitas otot secara langsung. D. Menghilangkan rasa lelah secara cepat. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menurunkan detak jantung dan mengurangi risiko cedera. Pembahasan. Kegiatan cool down bertujuan untuk mengembalikan detak jantung dan pernapasan ke tingkat normal secara bertahap setelah berolahraga. Ini membantu mencegah penurunan tiba-tiba dalam tekanan darah yang bisa menyebabkan pusing atau pingsan. Dengan melakukan pendinginan, aliran darah kembali ke kondisi normal, dan otot-otot memiliki waktu untuk pulih secara bertahap. Ini mengurangi risiko kekakuan otot dan cedera yang bisa terjadi jika aktivitas fisik dihentikan secara tiba-tiba. 13. Dalam pembelajaran PJOK, penggunaan permainan simulasi bertujuan untuk A. Mengurangi kebutuhan akan peralatan olahraga. B. Mengajarkan teori tanpa praktik langsung. C. Membantu siswa memahami konsep dan keterampilan melalui pengalaman virtual. D. Menilai pengetahuan siswa melalui tes tertulis. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Membantu siswa memahami konsep dan keterampilan melalui pengalaman virtual. Pembahasan. Permainan simulasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami situasi dan latihan yang menyerupai kondisi nyata tanpa harus berada di lapangan atau menggunakan peralatan yang mahal. Ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep, strategi, dan keterampilan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Dengan menggunakan simulasi, siswa dapat mengeksplorasi dan berlatih keterampilan dalam konteks yang aman dan terkendali. Simulasi dapat mencakup skenario permainan, strategi, atau teknik yang memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep PJOK. 14. Salah satu cara untuk mengevaluasi aspek afektif dalam pembelajaran PJOK adalah dengan A. Menggunakan tes objektif tentang teori olahraga. B. Mengobservasi sikap dan keterlibatan siswa selama kegiatan. C. Memberikan tugas individu tentang olahraga. D. Menggunakan kuis tentang aturan permainan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengobservasi sikap dan keterlibatan siswa selama kegiatan. Pembahasan. Evaluasi aspek afektif dilakukan dengan mengamati bagaimana siswa berperilaku selama kegiatan. Ini termasuk bagaimana mereka menunjukkan sikap positif terhadap kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam aktivitas. Guru bisa mencatat sikap siswa terhadap teman, aturan, dan kegiatan fisik secara keseluruhan.
15. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran PJOK, guru dapat menggunakan strategi A. Mengajarkan teori tanpa melibatkan aktivitas fisik. B. Mengabaikan minat siswa dan fokus pada kurikulum. C. Menyediakan variasi aktivitas dan memberikan umpan balik positif. D. Menyederhanakan materi hingga tidak memerlukan latihan fisik. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menyediakan variasi aktivitas dan memberikan umpan balik positif. Pembahasan 1. Variasi aktivitas. Siswa cenderung lebih termotivasi ketika mereka terlibat dalam berbagai aktivitas yang menarik, menantang, dan sesuai dengan minat serta kemampuan mereka. Dengan menyediakan berbagai macam permainan, latihan, dan kegiatan fisik, guru dapat mempertahankan minat siswa dan mencegah kebosanan. Variasi ini juga memungkinkan siswa untuk menemukan jenis olahraga atau aktivitas fisik yang mereka nikmati, yang dapat meningkatkan partisipasi mereka secara aktif. 2. Umpan balik positif. Memberikan umpan balik yang membangun dan positif sangat penting dalam mendukung motivasi siswa. Ketika siswa menerima pengakuan atas usaha mereka, terlepas dari hasilnya, mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan berusaha. Umpan balik positif membantu siswa merasa lebih percaya diri dalam keterampilan fisik mereka dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. 16. Metode pengajaran, problem-based learning, dalam PJOK berarti A. Siswa memecahkan masalah nyata melalui aktivitas fisik. B. Siswa belajar teori tanpa praktik. C. Guru memberikan solusi langsung kepada siswa. D. Siswa belajar hanya dari buku teks. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Siswa memecahkan masalah nyata melalui aktivitas fisik. Pembahasan Problem-based learning, PBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka dihadapkan pada situasi atau masalah nyata yang harus mereka selesaikan. Dalam konteks PJOK, siswa diberi tantangan yang berkaitan dengan aktivitas fisik atau olahraga, seperti strategi permainan, cara meningkatkan kebugaran, atau pemecahan masalah dalam tim. 17. Penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK mencakup A. Tes tertulis yang hanya mengukur pengetahuan teori. B. Penilaian berbasis proyek dan keterampilan praktis. C. Hanya menilai hasil akhir dari aktivitas fisik. D. Penilaian yang dilakukan tanpa memperhatikan proses. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Penilaian berbasis proyek dan keterampilan praktis. Pembahasannya penilaian otentik dalam pembelajaran PJOK mencakup penilaian berbasis proyek dan keterampilan praktis, di mana siswa dinilai berdasarkan kinerja mereka dalam situasi yang mencerminkan dunia nyata dan keterampilan praktis yang relevan dengan aktivitas fisik. 18. Apa yang dimaksud dengan peer assessment dalam konteks pembelajaran PJOK? A. Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. B. Penilaian yang dilakukan oleh siswa terhadap diri mereka sendiri. C. Penilaian yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekelas mereka. D. Penilaian yang dilakukan oleh orang tua siswa. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Penilaian yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekelas mereka. Pembahasan peer assessment. Peer assessment adalah proses di mana siswa menilai keterampilan, sikap, atau performa teman mereka dalam kegiatan belajar. Dalam PJOK, siswa dapat menilai keterampilan fisik, partisipasi, kerjasama,
dan sikap sportivitas teman sekelas saat berpartisipasi dalam aktivitas atau permainan. 19. Dalam konteks pembelajaran PJOK, tujuan dari integrasi adalah A. Mengajarkan teori olahraga secara terpisah dari praktik. B. Menggabungkan materi PJOK dengan mata pelajaran lain secara relevan. C. Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas fisik. D. Menggunakan satu jenis alat olahraga untuk semua aktivitas. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menggabungkan materi PJOK dengan mata pelajaran lain secara relevan. Pembahasan. Integrasi dalam PJOK memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana konsep yang dipelajari dalam kegiatan fisik dapat diterapkan dalam bidang lain. Misalnya, pengajaran konsep matematika seperti pengukuran jarak atau waktu dapat diterapkan dalam olahraga lari, atau sains seperti anatomi dan fisiologi dalam pembelajaran kebugaran fisik. 20. Salah satu prinsip dasar dalam perencanaan pembelajaran PJOK adalah A. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. B. Mengabaikan kebutuhan individu siswa. C. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua topik. D. Menyusun rencana tanpa mempertimbangkan sumber daya. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Pembahasan. Dalam perencanaan pembelajaran PJOK, guru harus menentukan tujuan yang jelas, spesifik, dan dapat diukur. Ini berarti tujuan harus fokus pada apa yang diharapkan siswa capai, seperti keterampilan motorik, kebugaran, atau sikap tertentu. Tujuan yang terukur memungkinkan guru untuk mengevaluasi apakah siswa telah mencapai hasil yang diinginkan, baik melalui tes keterampilan, observasi, atau penilaian afektif. 21. Dalam pembelajaran PJOK, Anda ingin merancang proyek berbasis masalah untuk mengembangkan keterampilan kerja sama siswa. Anda memutuskan untuk membuat proyek yang melibatkan pembuatan dan presentasi rencana strategi permainan kelompok. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam evaluasi proyek ini? A. Kesesuaian strategi permainan dengan aturan resmi. B. Kualitas presentasi dan kreativitas visual. C. Kemampuan siswa untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas dalam tim. D. Kepatuhan terhadap waktu presentasi yang ditetapkan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Kemampuan siswa untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas dalam tim. Pembahasan. Dalam proyek berbasis masalah, siswa dihadapkan pada tantangan yang memerlukan pemecahan masalah melalui kolaborasi. Dalam konteks PJOK, proyek ini bisa berupa pembuatan strategi permainan kelompok. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kerja sama, komunikasi, dan kolaborasi antar anggota tim. 22. Anda mengamati bahwa siswa di kelas PJOK Anda menunjukkan variasi yang signifikan dalam kemampuan motorik mereka. Untuk merancang pembelajaran yang efektif, pendekatan mana yang paling sesuai untuk menangani perbedaan ini? A. Mengajarkan materi dengan kecepatan rata-rata dan tidak membedakan. B. Membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai. C. Menyederhanakan semua aktivitas agar sesuai dengan kemampuan siswa yang paling lemah. D. Mengabaikan perbedaan dan melanjutkan dengan materi yang telah direncanakan. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai. Pembahasan. Di kelas PJOK, siswa sering menunjukkan variasi dalam kemampuan motorik, baik dalam hal kekuatan, koordinasi, kelincahan, maupun keterampilan gerak.
Untuk mengakomodasi perbedaan ini, guru perlu merancang pembelajaran yang diferensiasi, differentiated instruction, agar setiap siswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. 23. Anda ingin meningkatkan keterampilan strategi permainan dalam pelajaran PJOK. Strategi apa yang paling efektif untuk memfasilitasi pemahaman mendalam siswa tentang taktik dan keputusan dalam permainan? A. Memberikan penjelasan teori tentang strategi tanpa praktik. B. Menyajikan video permainan profesional dan meminta siswa untuk menirunya. C. Melibatkan siswa dalam simulasi permainan nyata dengan diskusi reflektif tentang keputusan yang diambil. D. Mengadakan kompetisi tanpa latihan strategi terlebih dahulu. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Melibatkan siswa dalam simulasi permainan nyata dengan diskusi reflektif tentang keputusan yang diambil. Pembahasan. Strategi yang paling efektif untuk memfasilitasi pemahaman mendalam siswa tentang taktik dan keputusan dalam permainan adalah melibatkan siswa dalam simulasi permainan nyata dengan diskusi reflektif tentang keputusan yang diambil. 24. Bagaimana Anda dapat mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan konsep-konsep sains untuk memperdalam pemahaman siswa tentang biomekanika gerakan? A. Mengajarkan konsep biomekanika secara terpisah tanpa mengaitkan dengan aktivitas fisik. B. Menggunakan alat peraga dan teknologi untuk mengukur gerakan dan menerapkan konsep biomekanika dalam analisis. C. Menyediakan teori biomekanika tanpa praktik gerakan fisik. D. Mengabaikan konsep sains dan fokus pada latihan gerakan praktis. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menggunakan alat peraga dan teknologi untuk mengukur gerakan dan menerapkan konsep biomekanika dalam analisis. Pembahasan. Mengaitkan teori biomekanika dengan praktik gerakan fisik membantu siswa memahami bagaimana prinsip-prinsip sains mempengaruhi kinerja fisik mereka. Misalnya, siswa dapat menganalisis bagaimana posisi tubuh dan teknik dalam berlari atau melompat mempengaruhi efisiensi gerakan mereka berdasarkan prinsip-prinsip biomekanika. 25. Untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kesehatan mental dalam konteks PJOK, strategi mana yang paling efektif? A. Mengajarkan materi tentang kesehatan mental secara terpisah dari aktivitas fisik. B. Mengintegrasikan diskusi tentang kesehatan mental dalam aktivitas fisik dan memberikan kesempatan untuk refleksi pribadi. C. Menyediakan materi bacaan tentang kesehatan mental tanpa diskusi. D. Fokus pada aspek fisik dan mengabaikan kesehatan mental dalam pembelajaran. Apakah jawabannya? Silakan jeda video ini untuk berpikir. Benar. Yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengintegrasikan diskusi tentang kesehatan mental dalam aktivitas fisik dan memberikan kesempatan untuk refleksi pribadi. Pembahasan. Mengintegrasikan diskusi tentang kesehatan mental selama aktivitas fisik membantu siswa memahami hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Misalnya, diskusi tentang bagaimana olahraga dapat mempengaruhi suasana hati dan mengurangi stres dapat dilakukan setelah sesi olahraga, menjelaskan secara langsung bagaimana aktivitas fisik berkontribusi pada kesejahteraan mental. Demikian sebagian soal yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.